Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Anda semua. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam teruntuk kelas 11 dan materinya yang berjudul tentang masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terbagi atas 3 periode. Yang pertama adalah periode klasik, terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan, terjadi pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern, terjadi pada tahun 1800 sampai sekarang. Yang pertama adalah periode klasik. Periode klasik merupakan suatu periode di mana Islam mencapai kejayaan. Pada periode klasik ini terbagi atas 2 fase. Yang pertama, fase ekspansi integrasi, terjadi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Yang kedua, fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Bagaimana saja fase itu? Mari kita cek and recheck. Yang wahid, yaitu fase ekspansi. Fase ekspansi bisa dikatakan juga dengan perluasan wilayah. Masa kejayaan Islam, fase ekspansi ini terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau melakukan perluasan wilayah hingga mencapai Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan wilayah Persia dan Mesir. Selanjutnya, integrasi merupakan pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh yang ditandai dengan munculnya para ahli hukum seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, serta tokoh-tokoh di bidang politik, budaya, dan lain-lain. Di masa integrasi ini, kita belum mengenal tokoh-tokoh seperti Syarif, Akmal, Wardoyo, Susanto, Hartono, Juminten, Marwan, Ramli, Joni, Tony, Roni, dan Arif serta Budiman. Fase yang ke-second, yaitu fase disintegrasi, merupakan keadaan umat Islam yang terpecah belah, bagaikan atau ibarat gelas yang kita hempaskan di atas kasur. Fase disintegrasi terjadi pada akhir zaman Bani Umayyah, sehingga umat Islam mengalami kemunduran. Kemunduran. Kemudian, periode pertengahan. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dimulai dari jatuhnya Bani Abbas di Baghdad hingga datangnya pengaruh Eropa ke dunia Islam. Dan faktor lainnya yang menyebabkan mundurnya Islam pada periode pertengahan seperti tidak menjaga dengan baik wilayah kekuasaan, kemudian penduduk yang sangat heterogen sehingga mengalami kendala dalam penyatuan.
Seterusnya, para penguasa yang lemah dalam kepemimpinannya, serta krisis ekonomi dan konflik antar kerajaan Islam. Periode pertengahan terbagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase kemunduran, terjadi pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi, yang diwarnai perselisihan antara kaum Sunni dan Syiah dan etnis Arab dengan Persia, sehingga dunia Islam terbelah yang diperparah oleh meluasnya pandangan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, sementara perhatian terhadap ilmu pengetahuan melemah. Mungkin orang-orang yang di sana seperti Edo, Edi, Agus, September, asli yang, palsu yang kapak, yang Medan, mungkin mereka bertanya apa itu ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan tenaga atau memeras pikiran untuk menemukan hukum agama atau syarak. Fase yang kedua, yakni fase munculnya tiga kerajaan besar. Yang pertama, kerajaan Utsmani di Turki, yang biasa kita kenal dengan Turki Utsmani. Yang kedua, kerajaan Safawi di Persia. Yang ketiga, kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal terbagi atas dua zaman, yaitu zaman kemajuan dan zaman kemunduran. Yang ketiga, periode modern yang terjadi pada tahun 1800 Masehi DST. Apa itu DST? Dan seterusnya. Merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Faktor kemajuan Islam terbagi atas dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Kemajuan karena faktor internal. Yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan ukhrawi. Adapun pengaruh dari faktor eksternal, yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Raisya, apa yang dimaksud dengan asimilasi? Asimilasi adalah pembaharuan satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Oke, yang kedua, gerakan terjemah. Yang maksud dengan gerakan terjemah yaitu para bangsa Eropa yang melakukan atau menerjemahkan kitab-kitab karya tokoh-tokoh Islam ke dalam bahasa mereka sendiri. Dan mereka mempelajari isi-isi kitab tersebut sehingga mereka mampu mengalahkan Islam. Kemudian ada gerakan ilmiah pada periode klasik. Ada 4 gerakan. Yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Yang kedua, melaksanakan isi hadits. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Dan yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Tokoh-tokoh pembaharuan peradaban Islam. 1. Muhammad Al-Khwarizmi, dilahirkan di Bukhara, lahir pada pertengahan abad
ke-9 dan diperkirakan wafat pada tahun 220 dan 230 Masehi. Di Eropa, beliau terkenal dengan nama algoritmi atau aritmatika, serta dijuluki sebagai guru aljabar di Eropa. Ada pun peranan Al-Khwarizmi. Yang pertama, aljabar. Beliau mencipta pemakaian sekans dan tangen dalam trigonometri. Yang kedua, hisab aljabar. Beliau mengajukan contoh-contoh persoalan matematika. Yang ketiga, sistem nomor. Karyanya memuat sin, cos, tan dalam penyelesaian persamaan trigonometri, teorema segitiga sama kaki, dan perhitungan luas segitiga, segi empat, dan lingkaran dalam geometri. 2. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 sampai 1037 Hijriah, seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia, serta penulis yang terkenal yang sebagian besar karyanya adalah tentang filsuf dan kedokteran. Ada pun karya dari Ibnu Sina. Yang pertama, Qanun fit Tibbi, berisi tentang aturan pengobatan, metode pengobatan purba, dan metode pengobatan Islami. Yang kedua, Asy-Syifa, berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan seperti ilmu pengetahuan, filsafat, dan ilmu mantiq. 3. Ibnu Rushd lahir di Cordoba tahun 520 Hijriah. Beliau mendalami banyak ilmu seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdi sebagai qadi atau hakim. Ada beberapa karya dari Ibnu Rushd. Yang pertama, Bidayat al-Mujtahid atau kitab ilmu fikih. Yang kedua, Kulliyat fi at-Tibb, buku kedokteran. Yang ketiga, filsafat dalam Islam. Yang keempat, Ibnu Khaldun. Muqaddimah merupakan karya monumental Ibnu Khaldun, seorang ilmuwan dan sejarawan yang agung pada abad ke-14 Masehi. Muqaddimah adalah karya pertama yang mengkaji filsafat sejarah, ilmu-ilmu sosial, demografi, histografi, serta sejarah budaya. Tunggu santap. Baik, Anda semua, demikianlah materi pada hari ini tentang masa kejayaan Islam. Semoga dapat kita pahami secara bersama-sama. Dan di akhir pembelajaran ini ada sedikit kuis buat Anda semua. Di sini ada beberapa susunan kata, silahkan dicari. Ada beberapa kata yang berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Kata ini bisa saja secara mendatar, menurun, ataupun secara melereng. Silahkan dicari, jika ditemukan tulis di buku Anda masing-masing, dan selamat bekerja. Oke, selamat bagi Anda yang sudah menemukan beberapa kata dari kuis yang telah Bapak berikan, dan bagi Anda yang telah menemukannya, cek luah. Itu, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.